Aisyah terbangun di kamar rumah sakit dengan napas tersengal, tangannya gemetar memegang ponsel. Pesan dari Nadia, kekasihnya, berbunyi, "Aku di sini, tapi dokter itu menolak menyentuhmu karena tahu kita bersama." Hatinya hancur, tapi amarah membara seperti api yang tak bisa dipadamkan, mendorongnya untuk bangkit dan menuntut keadilan yang akan mengguncang seluruh universitas. Di pagi yang cerah di Jakarta, Aisyah, mahasiswi berusia 22 tahun di Universitas Indonesia, sedang berlari menuju kelas kuliahnya ketika tiba-tiba ia pingsan di koridor Fakultas Kedokteran. Temannya segera membawanya ke klinik kampus, di mana dokter Jaga, Drahman, seorang pria paruh baya dengan reputasi konservatif, memeriksanya. Saat memeriksa riwayat medis, ia melihat foto di ponsel Aisyah yang tak sengaja terbuka. Foto Aisyah dan Nadia berpelukan intim di sebuah kai. Matanya menyipit, dan ia melemparkan ponsel itu ke meja dengan jijik. Kamu lesbian. Aku tidak akan merawat orang seperti kamu. Ini melawan agama dan moral kami, katanya dengan suara dingin, meninggalkan Aisyah yang masih lemah di tempat tidur. Aisyah terkejut, air mata mengalir di pipinya. Ia bukan orang yang mudah menyerah, sebagai anak dari keluarga sederhana di Bandung, ia telah berjuang keras untuk masuk universitas bergengsi ini. Hubungannya dengan Nadia, seorang dosen muda di Fakultas Hukum berusia 25 tahun, adalah rahasia yang mereka jaga ketat karena tahu betapa berbahayanya di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Tapi sekarang, rahasia itu terbongkar karena kecerobohan kecil, dan konsekuensinya langsung menusuk seperti pisau. Temannya, Lina, yang menyaksikan kejadian itu, segera menghubungi Nadia. Nadia tiba dalam hitungan menit, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Apa yang terjadi? Kenapa dokter itu pergi? Tanyanya pada Lina. Saat mendengar penjelasan, Nadia memeluk Aisyah erat, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir, ini awal dari badai yang lebih besar. Nadia bukan tipe yang diam saja. Sebagai dosen yang cerdas dan ambisius, ia telah melihat banyak diskriminasi di lingkungan akademik, tapi ini personal. Ia membawa Aisyah ke ruang tunggu dan menelepon dekan Fakultas Kedokteran, Pro. Surya, seorang pria liberal yang dikenal mendukung hak asasi manusia. "Profesor, ini mendesak. Seorang dokter di klinik kampus menolak merawat mahasiswi karena orientasi seksualnya," katanya dengan suara tegas. "Pro." Surya terdiam sejenak, lalu meminta Nadia membawa Aisyah ke kantornya segera. Saat mereka tiba, Aisyah menceritakan semuanya dengan suara gemetar, didukung oleh saksi Lina. "Pro." Surya mendengarkan dengan serius, alisnya berkerut. "Ini tidak bisa dibiarkan. Universitas kita harus menjadi tempat yang inklusi," katanya. Tapi di balik kata-katanya, ada keraguan, ia tahu ini akan memicu kontroversi di kalangan staf konservatif. Sementara itu, Drahman kembali ke ruangannya, merasa yakin dengan keputusannya. Baginya, ini soal prinsip agama. Ia telah mendengar ceramah ulama tentang bagaimana LGBT adalah penyimpangan yang harus dijauhi. Ia bahkan menelepon rekan-rekannya di fakultas, menceritakan insiden itu sebagai kemenangan moral. Tapi ia tidak tahu bahwa Nadia, dengan latar belakang hukumnya, sedang menyusun rencana. Nadia mengumpulkan bukti, rekaman suara dari Lina, foto ponsel Aisyah, dan bahkan mencari preseden kasus diskriminasi di Indonesia. Ia tahu undang-undang kesehatan melarang diskriminasi dalam pelayanan medis, tapi penerapannya sering lemah karena pengaruh budaya. "Kita harus melawan ini, Aisyah. Kalau tidak, orang lain akan menderita seperti kita," kata Nadia, meski hatinya berat karena tahu ini bisa merusak karirnya sendiri. Aisyah ragu. Keluarganya di Bandung adalah orang-orang religius, ayahnya seorang guru agama, dan ibunya selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Jika ini terbongkar, ia bisa diusir dari rumah.
Apa kalau kita diam saja? Aku takut, Nadia, bisiknya. Tapi Nadia menggeleng, diam berarti menyerah pada ketidakadilan. Kita harus bayar harganya sekarang atau selamanya. Keputusan itu diambil, mereka akan menuntut Drahman secara resmi ke dekan. Saat rapat darurat diadakan sore itu, Drahman hadir dengan sikap densi. Saya punya hak untuk menolak berdasarkan keyakinan saya, katanya. Pro. Surya menatapnya tajam, tidak di sini. Ini universitas, bukan tempat untuk prasangka pribadi. Tapi perdebatan memanas, dan Stalin mulai membela Drahman, menyebut ini serangan terhadap nilai-nilai Indonesia. Nadia merasa tekanan itu, tapi ia tetap tegar, menyajikan bukti hukum yang membuat ruangan hening. Di akhir rapat, Pro. Surya membuat keputusan mengejutkan. Ia memberi wewenang pada Aisyah dan Nadia untuk memimpin investigasi internal. Jika terbukti ada pola diskriminasi, kita akan restrukturisasi staf, katanya. Drahman tertawa sinis, ini gila. Kalian membiarkan mereka mengendalikan. Tapi Pro. Surya tegas, ini untuk keadilan. Malam itu, Aisyah dan Nadia pulang ke apartemen kecil mereka di pinggiran Jakarta, lelah tapi penuh harapan. Tapi Aisyah mulai merasakan konflik batin, apakah ini benar? Apakah ia siap menghadapi badai yang akan datang? Nadia memeluknya, kita bersama, itu yang penting. Tapi di luar, rumor mulai menyebar di kampus, dan tekanan sosial mulai menekan. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan pesan ancaman di ponselnya dari nomor tak dikenal. Hati-hati, lesbian seperti kalian akan dihukum Tuhan. Hatinya lah yang pertama kali retak, tapi ia tahu ini bagian dari perjuangan. Nadia yang sedang menyeduh kopi, melihat wajah Aisyah dan segera memeluknya. Ini ujian, sayang. Kita harus kuat. Mereka memutuskan untuk melanjutkan investigasi, meski tahu risikonya tinggi. Di kampus, mereka bertemu dengan Lina, yang setia mendukung, dan mulai mewawancarai staf klinik. Beberapa perawat mengaku pernah melihat Drahman menolak pasien minoritas, tapi takut bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Saat investigasi berlanjut, Nadia menemukan dokumen internal yang menunjukkan pola diskriminasi, catatan pasien yang ditandai dengan kode non-konvensional dan ditolak perawatan lanjutan. Ini bukti kuat, tapi juga memicu reaksi balik. Drahman mengumpulkan sekutu, termasuk dosen senior di Fakultas Agama, yang mulai kampanye online di grup WhatsApp kampus. Universitas kita sedang diserang oleh agenda barat. Lindungi nilai-nilai kita, tulis mereka. Rumor mencapai keluarga Aisyah, ayahnya menelepon, suaranya marah, apa yang kudengar ini benar. Kamu dengan perempuan. Pulang sekarang juga. Aisyah menangis, tapi ia menolak, ayah, ini aku yang sebenarnya. Tolong pahami. Telepon ditutup dengan kasar, meninggalkan luka dalam hatinya. Nadia juga menghadapi konflik internal. Sebagai dosen, ia tahu karirnya bisa hancur jika ini menjadi skandal nasional. Rekan kerjanya mulai menjauh, dan dekan Fakultas Hukum memanggilnya untuk peringatan, Nadia, ini berbahaya. Pikirkan masa depanmu. Tapi Nadia tegas, masa depan tanpa keadilan bukan masa depan yang kuinginkan. Di malam hari, ia dan Aisyah berdebat untuk pertama kalinya. Kenapa kita harus terus? Aku takut kehilangan segalanya, kata Aisyah. Nadia menjawab, karena kalau tidak, kita mengkhianati diri sendiri. Debat itu berakhir dengan pelukan, tapi retakan mulai muncul. Investigasi mencapai puncak ketika mereka menemukan email Drahman ke atasan, di mana ia secara eksplisit menolak pasien karena alasan moral. Ini bukti tak terbantahkan. Mereka menyajikannya ke Pro. Surya yang terkejut tapi setuju untuk tindakan tegas.
Kita akan adakan sidang besok, katanya. Sidang itu menjadi arena pertarungan. Drahman membawa pengacara, mengklaim hak kebebasan beragama. Undang-undang Indonesia melindungi keyakinan saya, serunya. Nadia membalas dengan argumen hukum, tapi undang-undang juga melarang diskriminasi dalam pelayanan publik. Ruangan penuh ketegangan dengan terbagi dua kubu. Aisyah, yang duduk di belakang, merasa jantungnya berdegup kencang. Ini momen yang akan menentukan segalanya. Di luar sidang, masyarakat mulai bereaksi. Berita bocor ke media sosial, dan hashtag tolak diskriminasi selindungi moral muncul di Twitter Indonesia. Kelompok konservatif seperti PI mulai mengancam demo di kampus. Nadia menerima panggilan dari ibunya di Surabaya. Nadia, apa yang kamu lakukan? Ini memalukan keluarga. Ibunya, seorang ibu rumah tangga tradisional, tak pernah tahu tentang orientasi Nadia. Ma, Bu. Tapi aku harus benar, jawab Nadia dengan suara bergetar. Ini harga yang harus dibayar, isolasi dari keluarga. Aisyah juga kehilangan teman-teman. Lina tetap setia, tapi yang lain menjauh, takut terlibat. Sidang berakhir dengan keputusan pro. Surya, Drahman diskors, dan investigasi diperluas ke seluruh yang mendukungnya. Tapi ini belum akhir, Drahman mengancam gugatan balik. Malam itu, Aisyah dan Nadia duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota. Apa kita menang? Tanya Aisyah. Nadia menggeleng, ini baru permulaan. Tapi setidaknya kita berjuang. Tapi di dalam, Nadia ragu apakah pengorbanan ini worth it. Tekanan sosial mulai merusak hubungan mereka dengan argumen kecil yang sering muncul. Aisyah mulai merasa bersalah, berpikir mungkin diam lebih baik. Tapi takdir punya rencana lain. Esok hari, skandal meledak ke media nasional. Berita pagi itu menghantam seperti bom. Mahasiswi lesbian tolak dirawat, Universitas Indonesia guncang. Judul itu ada di semua koran dan situs berita. Aisyah dan Nadia menjadi pusat perhatian, nama mereka tersebar luas. Aisyah panik, menyembunyikan wajahnya di tangan. Ini terlalu jauh, Nadia. Semua orang tahu sekarang. Nadia, meski tegang, mencoba menenangkan. Ini kesempatan untuk perubahan. Kita bisa jadi suara bagi yang lain. Tapi dalam hati, ia tahu ini akan membawa lebih banyak musuh. Di kampus, demo kecil terjadi. Kelompok mahasiswa konservatif membawa spanduk tolak di kampus, sementara kelompok progresi mendukung dengan keadilan untuk semua. Pro. Surya memanggil mereka ke kantornya. Ini besar sekarang. Saya dukung kalian, tapi kita harus hati-hati. Ia mengusulkan untuk memperluas investigasi ke seluruh fakultas, memberi Aisyah dan Nadia wewenang lebih besar. Kalian bisa identifikasi siapa saja yang diskriminasi dan usulkan pemecatan, katanya. Ini keputusan radikal, tapi pro. Surya melihat ini sebagai cara membersihkan universitas dari prasangka lama. Drahman, dari luar, mulai kampanye media, wawancara di nasional, saya korban. Mereka ingin hapus nilai agama dari pendidikan. Ini memicu dukungan dari kalangan religius, membuat tekanan pada pro. Surya meningkat. Aisyah menghadapi konflik terbesar, keluarganya datang ke Jakarta. Ayah dan ibunya tiba di apartemen, wajah ayah merah karena marah. Kamu telah menghancurkan nama keluarga. Pulang dan tinggalkan perempuan ini, serunya. Aisyah menangis, ayah, aku mencintainya. Ini bukan pilihan. Ibunya diam, tapi matanya penuh kecewaan. Nadia mencoba bicara, Pak, kami hanya ingin hidup damai. Tapi ayah Aisyah menolak, kalian dosa. Pertemuan itu berakhir dengan ayah pergi sambil mengancam memutus hubungan. Aisyah hancur, merasa telah mengkhianati keluarga demi cinta. Apa aku salah, Nadia, tanyanya malam itu.
Nadia memeluknya, tidak, sayang. Mereka yang butuh waktu. Tapi keraguan Aisyah tumbuh. Investigasi berlanjut dengan temuan mengejutkan. Beberapa dosen senior terlibat dalam kebijakan tidak resmi yang mendiskriminasi mahasiswa. Nadia menyusun laporan tebal, tapi ini berarti menyerang orang-orang berpengaruh. Salah satunya adalah teman pro. Surya membuat dekan ragu. Mungkin kita batasi saja, katanya. Nadia marah, tidak. Ini soal keadilan penuh. Konflik ini membuat Nadia mempertanyakan dukungan pro. Surya, apakah ia benar-benar sekutu atau hanya politik? Di sisi lain, Aisyah mulai menerima dukungan dari komunitas underground di Jakarta yang mengirim pesan semangat. Ini memberinya kekuatan, tapi juga membuatnya sadar betapa sendirinya mereka sebelumnya. Puncak ketegangan datang saat sidang besar diadakan. Ratusan mahasiswa hadir, ruangan penuh. Nadia mempresentasikan bukti, suaranya tegas meski tangannya gemetar. Diskriminasi ini bukan hanya satu kasus, ini sistemik. Rahman dan sekutunya membalas dengan argumen emosional, kita lindungi anak bangsa dari pengaruh buruk. Debat memanas, hampir jadi keributan. Aisyah berdiri, bicara untuk pertama kalinya, saya hanya ingin dirawat seperti manusia. Apa salahnya mencintai? Kata-katanya menyentuh banyak orang, tapi juga memicu ejekan dari kubu lawan. Pro. Surya akhirnya memutuskan, kita akan pecat yang terlibat. Keputusan itu mengejutkan, membuat Rahman dan 10 staf lain kehilangan pekerjaan. Tapi kemenangan itu pahit. Malam itu, Aisyah dan Nadia diancam secara fisik, mobil mereka dirusak. Nadia mulai paranoid, mungkin kita berhenti di sini. Aisyah, yang semakin kuat, bilang tidak. Kita sudah bayar mahal. Hubungan mereka diuji, Nadia merasa Aisyah terlalu nekat, sementara Aisyah melihat Nadia ragu. Keluarga Nadia juga bereaksi, saudaranya menelepon, kamu gila. Ini bisa bahayakan kami semua. Nadia menangis sendirian, merasakan pengkhianatan dari orang terdekat. Ini harga tertinggi, kehilangan dukungan keluarga dan keamanan. Tapi di tengah itu, mereka menemukan kekuatan baru dalam satu sama lain. Setelah pemecatan massal, universitas menjadi medan perang opini. Media nasional meliput secara intens, dengan debat di talk show apakah hak melebihi hak beragama. Aisyah dan Nadia menjadi ikon, tapi juga target. Aisyah kehilangan beasiswa karena tekanan dari sponsor konservatif. Ini akhir karirku, katanya putus asa. Nadia membalas, tidak. Kita akan cari jalan lain. Mereka mulai kampanye online, bekerja sama dengan Ngohak Asasi seperti LB Jakarta, yang menawarkan perlindungan hukum. Tapi ini berarti lebih banyak eksposur, lebih banyak risiko. Konflik internal mencapai klimaks ketika Aisyah menemukan pesan di ponsel Nadia dari mantan kekasihnya, seorang pria, yang menawarkan bantuan, kembali saja ke normal, Nadia. Aku masih sayang. Aisyah marah, merasa dikhianati. Kamu ragu tentang kita, tanyanya. Nadia menjelaskan, itu masa lalu. Aku pilih kamu. Tapi kepercayaan retak, membuat mereka berpisah sementara. Aisyah tinggal di rumah Lina, merenungkan pilihan hidupnya. Apa cinta ini worth semua penderitaan, pikirnya. Sementara Nadia sendirian, menghadapi depresi karena tekanan. Ia mulai mempertanyakan identitasnya, apakah ia benar-benar lesbian, atau hanya AC. Ini konflik moral dalam yang menyiksa. Pro. Surya, di bawah tekanan dari rektorat, mulai mundur. Mungkin kita terlalu cepat, katanya pada Nadia. Ini pengkhianatan besar, Nadia merasa ditinggalkan. Kalian gunakan kami untuk citra, lalu buang, serunya. Tapi Pro. Surya punya alasan, ancaman dari pemerintah,
yang tak ingin isu jadi kontroversi nasional menjelang pemilu. Nadia memutuskan untuk melawan sendiri, mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini langkah berani, tapi berisiko, bisa jadi presiden, atau hancurkan hidupnya. Aisyah mendengar ini kembali ke Nadia. Aku tak bisa tinggalkanmu, katanya. Mereka berdamai, tapi luka masih ada. Di pengadilan, sidang pertama penuh drama. Pengacara Rahman menyerang karakter Aisyah dan Nadia, mereka provokator yang ingin ubah budaya Indonesia. Nadia membela dengan bukti, tapi hakim tampak bias. Di luar gedung, demo besar terjadi, polisi harus turun tangan. Aisyah diserang secara verbal oleh demonstran, pergi dari Indonesia. Ini membuatnya trauma, tapi juga membangunkan semangat. Ia mulai bicara di forum LGBT, berbagi cerita untuk inspirasi orang lain. Tapi harga kesehatan mentalnya menurun, sering mimpi buruk. Nadia juga menderita kehilangan mahasiswa di kelasnya karena boikot. Puncaknya ketika keluarga Aisyah datang lagi, tapi kali ini ibunya sendirian. Aku baca berita. Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anakku, katanya dengan air mata. Ini momen rekonsiliasi kecil, memberi Aisyah harapan. Tapi ayahnya tetap keras. Nadia iri karena keluarganya tetap menolak. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan mereka. Sidang berlanjut dengan kesaksian dari korban lain diskriminasi, memperkuat kasus. Tapi Rahman memainkan kartu emosional, saya punya keluarga, ini hancurkan hidup saya. Nadia merasa bersalah, apakah ia terlalu kejam? Ini dilema etis, keadilan sebelas kasih. Akhirnya, hakim memutuskan mendukung universitas, tapi dengan catatan, pemecatan sah, tapi Rahman dapat kompensasi. Ini kemenangan parsial, tapi cukup untuk perubahan. Universitas menerapkan kebijakan anti-diskriminasi baru. Aisyah dan Nadia merayakan diam-diam, tapi lelah. Kita bayar mahal, tapi lihat perubahannya, kata Nadia. Aisyah setuju, tapi hatinya masih terluka. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Pasca sidang, kehidupan Aisyah dan Nadia berubah selamanya. Aisyah lulus dengan predikat baik, tapi kesulitan cari kerja karena stigma. Ia memilih bekerja di Ngo, membantu korban diskriminasi. Nadia dipromosikan, tapi dengan pengawasan ketat. Hubungan mereka semakin kuat, tapi penuh bekas luka. Mereka pindah ke apartemen baru, mencoba hidup normal. Tapi masyarakat masih keras, teman lama menjauh, dan ancaman online terus datang. Aisyah mulai terapi untuk atasi trauma, sementara Nadia menulis buku tentang pengalaman mereka, berharap menginspirasi. Konflik terakhir muncul ketika Rahman menghubungi mereka secara pribadi. Saya minta maaf. Saya salah, katanya dalam surat. Ini momen odd or though, apakah ma cukup? Aisyah ingin memakan, Nadia ragu. Ya hancurkan hidup kita, katanya. Debat ini menguji moral mereka. Akhirnya, mereka memutuskan bertemu, dan dalam pertemuan emosional, Rahman cerita tentang perubahan hatinya setelah kehilangan segalanya. Saya lihat perspektif lain sekarang. Ini odd or though bagi semua, perubahan mungkin, tapi butuh pengorbanan. Keluarga Aisyah perlahan mendekat, ayahnya menelepon, meski masih dingin. Aku doakan kamu bahagia, katanya. Ini langkah kecil. Nadia juga berdamai dengan ibunya, meski saudaranya tetap jauh. Mereka belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan terus-menerus. Di akhir perjalanan, Aisyah dan Nadia berdiri di taman yang sama seperti di oto pertama mereka, memandang masa depan. Apa kita akan lakukan lagi? Tanya Aisyah. Nadia tersenyum, ya kalau perlu. Tapi mereka tahu harga yang dibayar, teman hilang, keluarga retak, dan jiwa terluka. Tapi juga kebebasan dan kebanggaan.
Cinta mereka menjadi simbol harapan bagi komunitas LGBT di Indonesia, di mana undang-undang masih ambigu dan masyarakat konservatif. Mereka terus berjuang, tapi dengan bijak. Kisah ini mengajarkan bahwa perubahan datang dengan harga, dan pilihan benar sering penuh kontroversi. Apakah keputusan dekan membiarkan Aisyah memecat Sta itu benar, atau justru membuka pintu bagi balas dendam pribadi?